Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan cerita masalah kegiatan saya waktu terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis. Semoga cerita-cerita saya itu menjadi panduan buat kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis, kemudian belum membaik, dan kemudian ketika mendengarkan cerita ini itu menjadi panduan buat kalian ya. Kalian itu bisa mencontoh, karena untuk mencontoh itu tidak berbayar, gratis, dan kemudian aman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang kegiatan saya waktu terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga bisa menjalaninya gitu teman-teman, demi perbaikan dari gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu ya, itu menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis ini terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis kadang selalu membingungkan gitu teman-teman ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis, karena sensasinya sangat banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja teman-teman ya, banyak teman-teman ya. Dari mulai ujung rambut sering rontok, kemudian dari kepala sering pening, kemudian sering apa ya, kayak macam berat-berat seperti itu, mata agak buram. Pokoknya banyak teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja yang dirasa gitu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis itu selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam sensasi, karena banyak sekali ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu menjadi gangguan buat kita teman-teman ya, saat sedang beraktivitas, bahkan mau beraktivitas juga banyak sekali gangguan yang dirasa gitu teman-teman, sehingga ketika mau melakukan hal apapun itu kerja kita, kegiatan kita itu tidak menjadi maksimal teman-teman. Baru setengahnya, ada rasa lelah, ada rasa cemas, kita berhenti. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anestesi psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya, termasuk saya juga seperti itu dulu gitu teman-teman ya. Jalan-jalan capek sedikit pulang. Kemudian menghadapi keramaian ya, kehajatan, ke orang hajatan gitu teman-teman ya, ramai sedikit kita pulang gitu. Kemudian mendengarkan apa ya yang berisik-berisik, kita tidak nyaman, akhirnya ya rindunya itu rebahan, kemudian
pengen ada ketenangan gitu teman-teman ya. Nah kemudian menimbulkan apa ya, menimbulkan pemikiran-pemikiran ini gue tuh harus gimana ya, setiap harinya selalu mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kita berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, sensasi hadir, ada rasa tidak nyaman hadir, kemudian ketika bergerak juga hadir sensasinya, kita melakukan aktivitas juga hadir sensasinya. Nggak ada pilihan sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu. Berdiam diri tidak nyaman, sering melakukan kegiatan juga tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah sekarang pilihannya ada daripada diri Anda sendiri gitu teman-teman ya. Ya kalau menurut saya dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mendingan kita tetap bergerak teman-teman ya. Karena ya ketika diam juga ya kita banyak sensasi yang hadir. Ketika bekerja atau beraktivitas ada sensasi yang hadir. Ya mendingan kita bekerja, kita melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Karena kembali lagi ketika menyadari bahwa semuanya itu butuh pembiasaan gitu teman-teman ya, saya paksakan waktu itu gitu teman-teman ya. Karena ketika berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, banyak yang dirasa ya, tetapi di situ tidak ada pelatihan gitu teman-teman ya. Dari mulai pola pikirnya tidak ada latihan, dari mulai fisiknya juga tidak ada latihan gitu teman-teman. Kemudian dari mentalnya juga tidak ada latihan ketika sering berdiam diri di rumah. Tetapi ketika melakukan aktivitas gitu teman-teman ya, di situ banyak sekali latihan ya. Dari pola pikir kita mulai terlatih karena kita mulai sibuk dengan aktivitas. Nah itu teman-teman. Kemudian dari fisiknya juga kita itu di situ ada latihan ketika banyak bergerak itu gitu teman-teman. Jadi dari yang awal-awalnya mudah lelah karena terbiasa akhirnya tenaganya kembali lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian dari mood juga ada latihan di situ gitu. Ketika banyak bergerak itu mood juga bisa ya, bisa ada latihannya gitu teman-teman. Dari awal-awal mungkin tidak menyukai, akhirnya lambat laun itu menjadi menyukai. Nah itu teman-teman perbedaannya di situ gitu teman-teman. Nah, makanya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang saya pilih itu adalah banyak bergerak gitu teman-teman ya. Karena ketika banyak bergerak itu ada banyak latihan, ada banyak pembiasaan. Berbeda ketika selalu kita berdiam diri di rumah, terlalu banyak rebahan, di situ kita nggak ada latihan ya, nggak ada latihan, nggak ada pembiasaan. Tetapi kalau untuk sensasi sama, semuanya juga hadir teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian terus melakukan aktivitas nanti dari mulai kapasitas sensasi, dari mulai rasa sensasi itu nanti berkurang sedikit-sedikit gitu teman-teman, tergantikan dengan hal-hal yang positif teman-teman, kayak macam tenaganya hadir, rasanya mulai agak ceria lagi, pikirannya agak senang lagi gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya waktu mengalami hal seperti itu, kemudian memahami hal seperti itu, saya tekadkan gitu teman-teman ya. Saya tekadkan semangatnya, kemudian tekadkan juga pikirannya, ini gua harus bangkit nih. Nah itu teman-teman, makanya ketika di pagi hari yang saya lakukan itu ketika bangun nih ada rasa tidak nyaman juga, yang saya lakukan itu adalah tetap makan. Karena pada prinsipnya orang sakit kalau seandainya tidak makan itu tidak akan membaik. Jadi ketika bangun tidur itu dulu ya, karena memang mandinya belum berani, akhirnya cuma cuci muka gitu teman-teman, dan kemudian langsung ambil piring, ambil nasi langsung makan aja teman-teman ya. Sebelum makan dan sesudah makan ada sensasi yang hadir, tetapi nggak apa-apa, itu karena memang proses dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi ketika bangun tertidur itu masih berpikir juga, nih gua nih mau makan nih, tetapi nanti ketika makan nih sensasi hadir nih. Nah sekarang juga sensasi sedang tidak nyaman, tetapi nanti kalau misal makan juga sensasi hadir. Ya nggak ada pilihan teman-teman ya, makanya makan aja, karena belum makan sensasi hadir, sesudah makan sensasi hadir juga. Nah makanya saya memilihnya makan apapun yang terjadi makan harus masuk. Nah itu teman-teman, maka saya makan ya pagi hari, kemudian minum juga pelan-pelan gitu teman-teman ya. Ketika sudah makan itu minum 1 gelas besar waktu itu saya ya. Nah kemudian ketika habis makan itu, karena sensasinya sedang hadir, saya nggak langsung beraktivitas teman-teman ya. Jadi saya itu hanya duduk manis, menunggu dulu ininya reda ya, ini medisnya reda, kayak macam kembung begahnya itu agak reda gitu teman-teman. Kemudian perasaannya mulai agak nyaman, ketika mulai agak nyaman baru bergerak gitu teman-teman. Jadi bergeraknya itu di awal-awal itu saya nggak terlalu yang besar-besar ya. Bergeraknya itu paling cuman sekitar nongkrong depan rumah, kalau misalkan nggak ada orang nih, nengok kanan kiri gitu teman-teman ya, saya lepas sendalnya, saya jalan-jalan. Jadi saya itu jalan-jalannya itu nggak pakai alas kaki ya depan rumah itu, karena tujuannya saya waktu itu berpikirnya biar aliran darah lancar,
leher, kemudian melatih saraf-saraf kaki juga gitu teman-teman, karena saat terkena gangguan asam lambung itu kaki saya itu agak mengeras ya, jadi penegangan ototnya itu terlalu kencang gitu teman-teman ya. Dan ketika jalan-jalan seperti itu, kemudian ketika ada orang yang lewat, Pak lagi ngapain? Enggak, lagi jalan-jalan saja. Akhirnya duduk lagi karena malu ya, malu ada kaki, ada jalan-jalan tidak memakai alas kaki. Nah itu teman-teman ya, selalu saja seperti itu. Dan kemudian ketika menjelang agak siangnya jam 9 gitu teman-teman ya, saya makan lagi waktu itu ya, karena waktu itu di pertama kalinya saya mengkonsumsi makanan itu agak sering ya, satu hari itu bisa 7 kali teman-teman ya. Nah kemudian jam 9-nya saya makan lagi, makan nasi beserta lauk pauk yang aman gitu teman-teman ya. Ketika mengkonsumsi makanan seperti itu, akhirnya saya duduk lagi gitu teman-teman ya, nyantai lagi gitu teman-teman. Ada sensasi yang hadir itu teman-teman, jadi ketika kita ngapa-ngapain itu sensasi hadir ya. Nah itu teman-teman, sensasi itu sangat hadir sekali. Jadi sensasi itu sangat rajin sekali culak-colek sama kita teman-teman, kayak macam orang naksir saja. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika sudah makan jam 9 itu saya mencoba untuk tetap berdiam diri teman-teman di kursi gitu teman-teman. Setelah mereda sensasinya, akhirnya dilakukan lagi aktivitas, cuman nggak jalan-jalan teman-teman. Saya melakukan kesenangan ya, karena dulu itu saya senangnya itu membuat sangkar-sangkar burung, akhirnya buat sangkar burung gitu teman-teman ya, karena memang di rumah juga ada burung anakan ya, jadi saya kasih makan gitu teman-teman ya. Dan terus aja seperti itu berulang-ulang teman-teman, setiap harinya selalu seperti itu teman-teman ya. Yang penting tidak banyak berdiam diri di rumah, tidak banyak rebahan teman-teman ya. Nah kemudian ketika jam 12-nya itu saya mencoba mencoba audio relaksasi setengah jam ketika sudah makan ya, jam 12 itu makan kembali. Kemudian setelah mendengarkan audio relaksasi, ketika kitanya tenang gitu teman-teman ya, nah baru di situ bergerak kembali. Saya mencoba bercocok tanam gitu teman-teman ya, menanam bunga, menanam sayuran depan rumah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika sore harinya saya seperti biasa, sesudah makan saya nyantai, dan kemudian ketika jam 7 malam setelah sholat isya teman-teman ya, saya paksakan rebahan teman-teman ya, paksakan rebahan karena ya sangat penting sekali saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidur di malam hari itu 8 jam dalam satu malam. Tujuannya jadi ketika misalkan ada sel-sel yang rusak itu diperbaiki itu di malam hari ketika kita tertidurnya itu pulas. Nah itu teman-teman, dari misalkan ya aliran-aliran oksigen yang kurang lancar ada karena memang ada sel yang rusak, dibenahi di sana di malam hari. Kemudian ketika pencernaannya misalkan ada yang rusak-rusak, dibenahi di malam hari. Nah itu teman-teman, saya berpikirnya waktu itu seperti itu. Jadi ketika setelah sholat isya itu saya tertidur gitu teman-teman. Walaupun untuk tertidur itu agak sulit ya, di awal-awal agak sulit untuk tertidur itu, tetapi kalau misalkan kita biasakan rebahan di jam 8 malam gitu teman-teman ya, nanti juga lambat laun kita itu bisa tertidur pada jam itu gitu teman-teman. Mulai ketagihan di situ ya. Kadang jam setengah 7 juga kita tuh udah nguap ya, ada rasa kantuk gitu teman-teman ya. Nah ketika sering terjadi seperti itu ya alhamdulillah ya, mulai bisa tertidur pada jam-jam 8 malam. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian masih banyak yang dirasa teman-teman ya, alangkah baiknya kalian bergerak saja, karena untuk asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak ada pilihan sebetulnya ya. Kita berdiam diri banyak yang dirasa, sensasinya banyak yang dirasa, kemudian ketika bergerak juga banyak yang dirasa. Cuman perbedaannya kalau ketika tetap bergerak itu di situ ada pemulihan ya, karena di situ ada proses yang sedang berjalan kayak macam pelatihan, kemudian pembiasaan di situ ada. Berbeda ketika kalian selalu berdiam diri di rumah, sering rebahan, itu justru pelatihan tidak ada teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalian memilih tetap bergerak gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian rajin bergerak itu teman-teman ya, untuk sensasinya juga nanti akan melambat ya, dari mulai kapasitasnya yang tadinya sensasinya itu mungkin 1 jam 2 jam, mulai kesininya turun mungkin bisa setengah jam atau 15 menit, kesininya nanti cuman colak-colek aja. Nah itu teman-teman. Dan kemudian untuk semuanya ketika banyak bergerak itu ada mental juga yang terlatih teman-teman. Jadi ketika ada sensasi yang hadir, kita itu sudah mulai cuek gitu teman-teman, karena sudah bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya. Kemarin juga ketika bergerak sensasi hadir gitu teman-teman, tetapi nggak apa-apa, sampai detik ini juga masih bisa menghirup udara segar. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin cepat membaik, pilihannya semuanya ada di Anda sendiri sih sebetulnya gitu teman-teman. Siapa yang tekadnya paling hebat,
semangatnya juga yang paling kuat gitu teman-teman ya. Kemudian selalu menanamkan dalam pikiran kita itu bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita bakalan baik-baik saja. Kemudian kita tetap bergerak, beraktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Nanti kalian bakalan cepat membaik teman-teman, dari mulai medisnya bakalan membaik, kemudian dari stresnya, dari psikisnya, dari kecemasannya, dari mentalnya, semuanya bakalan membaik gitu teman-teman, tergantikan dengan rasa cuek yang hadir. Kemudian kita itu sudah bisa menikmati apa yang kita lakukan teman-teman, dan ketika terus menikmati apa yang kita lakukan, menyenangi apa yang kita lakukan, kemudian kita ada kebahagiaan dengan apa yang kita lakukan, lambat laun bahagia kalian itu akan full gitu teman-teman, dan disitulah yang namanya sembuh total gitu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan menyerah dengan keadaan teman-teman ya. Jadi ya kalau seandainya kalian menyerah dengan keadaan, mau jalan-jalan Pak tapi males nih, ada sensasi nih yang hadir, ya terserah Anda ya. Berarti itu Anda menyerah dengan keadaan. Mau sampai kapan Anda rebahan seperti itu teman-teman ya. Menurut saya alangkah baiknya bekerja saja. Bekerjanya itu bukan bekerja kalian ada beban pikiran ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja teman-teman ya. Nah itu alangkah baiknya kalian berbuat seperti itu, ketimbang kalian terlalu merasa-rasakan, nanti akhirnya ya kalian itu akan terus dikerubuti dengan rasa yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, karena kenyamanan untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ketika hati kita dan pikiran kita itu tetap senang. Nah makanya mulai dari sekarang itu harus bisa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, dengan catatan makannya jangan lupa, kemudian minumnya juga harus minimal 8 gelas dalam sehari. Setiap hari selalu seperti itu, konsisten dengan makan dan minumnya, konsisten juga dengan pergerakannya. Nah itu teman-teman, jadi semuanya sudah tertangani ya. Medisnya kita tertangani karena memang menjaga makannya, menjaga jenis makanannya, kemudian dari imun tubuh kita juga gitu teman-teman ya, mulai membaik gitu teman-teman ya, karena kita pola hidupnya dijaga juga, dari mulai tidur sama olahraganya itu dijaga. Dan kemudian dari pola pikir, mental, stres, ketakutan ini itu mulai kalian bisa perbaiki karena memang selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu menetapkan agar hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi buat kalian teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pilihannya ada di Anda gitu teman-teman ya. Kalian mau berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, terlalu berimajinasi terlalu jauh, silakan saja. Cuman ya mungkin perbedaannya kalian itu perbaikannya akan terasa melambat. Tetapi berbeda ketika ya Pak saya itu pengen cepet nih, semangat saja gitu teman-teman. Besok nih hari Minggu nih ya jalan-jalan saja, ajak keluarga gitu teman-teman ya. Tapi Pak keluarga itu suka marah ya, baru aja nyampe ke tempat yang rame, ke tempat wisata, saya udah ngajak pulang lagi. Nggak apa-apa teman-teman ya, besoknya lanjut lagi gitu teman-teman. Tapi Pak ketika dilakukan yang kedua kalinya ada rasa tidak nyaman juga yang hadir, tidak apa-apa teman-teman ya, besoknya lanjut lagi gitu teman-teman ya. Tapi Pak sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu tidak ada perbaikan Pak, sensasinya terus hadir, nggak apa-apa, lanjut lagi gitu teman-teman ya. Nah ketimbang kalian, jadi kalian maunya berdiam diri, terus kalau berdiam diri apakah sensasi bakalan hilang? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, nah mungkin ketika kalian bergerak tidak ada perbaikan itu ya, mungkin perbaikan kaliannya melambat. Nah itu teman-teman, melambat karena apa? Ya karena kalian itu masih belum menyenangi apa yang sedang dikerjakan, jalan-jalannya kalian belum bisa menyenangi. Nah itu teman-teman ya, kepikiran tentang penyakitnya masih ada juga gitu teman-teman ya, positive thinkingnya ke sana. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mulailah dari sekarang, jangan dinanti-nanti, karena pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ketika kita memulai memulai metodenya, memulai pelatihannya, memulai pembiasaannya. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian memulai itu, perbaikannya justru bukan sekarang yang dirasakannya gitu teman-teman. Jadi ketika sekarang mulai melakukan hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan atau metodenya gitu teman-teman ya, itu dirasanya itu minggu depannya, dan itu juga perbaikannya itu nggak terlalu signifikan teman-teman ya, cuman beberapa persen, tetapi itu merupakan perbaikan yang sangat bagus. Nah makanya ketika kalian ingin persentase perbaikannya itu lebih cepat meningkat, ya kalian juga harus penuh semangat, penuh tekad, jangan mudah menyerah. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis.
Nah itu teman-teman ya kegiatan saya ketika saat terkena gangguan asam lambung, keadaan status psikosomatis, jadi sangat membingungkan sekali sih sebetulnya untuk aslam itu ya. Kita bergerak ada sensasi, kita nggak bergerak juga ada sensasi. Nah makanya pilihannya mendingan bergerak gitu teman-teman ya. Kalau saya waktu itu bergeraknya dari mulai pagi sampai sore itu kegiatan nggak terlalu banyak sih sebetulnya teman-teman ya. Pagi hari saya makan, sesudah makan tunggu sebentar, saya melakukan olahraga menyenangkan gitu teman-teman ya. Kemudian jam 9-nya saya makan lagi, kemudian setelah makan berhenti dulu sejenak, istirahat dulu teman-teman barang 15 menit. Kalau sudah mereda saya melakukan aktivitas yang menyenangkan dan terus seperti itu sampai sore hari teman-teman ya. Dan kemudian ketika di malam harinya itu kegiatan saya itu cuman rebahan, mencoba tertidur di malam hari itu di awal-awal malam gitu teman-teman ya. Tetapi untuk tidur siang itu saya tidak lakukan teman-teman, karena di siang hari itu lebih baik dipergunakan untuk pelatihan dan pembiasaan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita konsisten melakukan hal seperti itu, saya yakin dan percaya kalian bakalan cepat terbebas. Nah itu teman-teman yang makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, sebagai pandangan juga gitu teman-teman. Ternyata untuk aslam itu tidak ada pilihan ya, alangkah baiknya kalian banyak bergerak. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu ya, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.